Emang gitu ya bang, saya bilang gitu kan. Saya baru nggak tahu juga, ada yang bilang aja gitu, banyak yang bilang. Nanti saya coba minta nomor teleponnya deh, kata yang orang bener itu. Minta nomor teleponnya, kalau misalkan kejadian apa-apa di sono nggak betah, hubungi aja. Kalau mau kabur apa di situ udah ada rencana lah di situ. Teman saya yang orang Bogor itu, yang orang Jasinga itu bilang, ya dia minta nomor teleponnya di situ. Udahlah, nyampe lah kita bang. Nyampe di ibaratkannya di mes buat calo itu. Kita nyampe, turun drivernya itu, supirnya turun, dia minta ongkos ke si calonnya, dibayar lah di situ. Kita baru nyampe di situ langsung ditanyain KTP mana, dia bilang itu. KTP tanda mana? tangan di sini, tanda tangan. Baru nyampe tuh itu mesnya, kalau mau istirahat di situ, dia bilang gitu. Setelah nyampe kita belum ada sejam, belum ada, dia langsung si calonnya bilang, katanya teman-teman kamu aja udah di kapal, dia bilang gitu. Langsung aja ke kapal kamu gitu, sama dia bilang gitu kan. Ya udah saya ngikutin, saya siap-siap berangkatlah, di bawah 2 motor itu bang, 2 motor. Jadi si calonnya nggak tahu lah ada 2 bang, gimana nggak tahu. Saya sama dia jadi satu motor, 2 orang lah. Saya dibawa ke dermaga, oh mungkin itu kapalnya, kata saya gitu kan. Banyak kapal lah di situ, kapal-kapalnya besar lah itu. Sampai situ dermaga, si calonnya langsung bilang, tuh kamu ngelewatin 5 kapal di situ, itu kapal kamu, dia bilang gitu kan. Itu kan kapalnya ini gitu, nggak bisa saya sebutin ya bang nama kapalnya. Itu kapalnya, oh ya saya nyamperin lah ke situ, lewatin 5 kapal. Di situ ada 4 orang ABK di situ lagi ngeluarin kayak alat-alat pancing, bersih-bersih lah di situ. Saya datang di situ, bang saya ABK ini, saya bilang gitu kan. Kamarnya sebelah mana ya? Itu di atas, dibilang itu kan. Itu di atas, taruh aja barang-barangnya di atas. Saya naik berdua, ternyata saya salah bang. Salah naruh barang-barang, ternyata saya naruh itu di kamar teko. Saya nggak tahu, tiba-tiba turun lah ada salah satu ABK marah-marah situ bang. Pertamanya, itu bukan kamar lu, dia bilang gitu kan. Kamar ABK itu di sono, dia bilang di belakang. Oh iya bang, saya maaf bang, saya nggak tahu, saya bilang gitu kan. Dipindahin lah ke kamar kita di belakang, pindahin, saya naruh di situ. Saya bilang ke teman saya, ya ke bawah yuk, yang lain udah pada kerja. Kata teman saya, capek lah kita baru nyampe gitu kan, belum ada istirahat sama sekali, istirahat dulu aja nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Oh ya udah ya, saya turun ke bawah, teman saya tetap di atas ke ABK. Saya salaman lah di situ, bang saya ABK baru, saya bilang gitu kan. Apa aja yang harus dikerjain saya belum tahu. Oh enggak bang, dia bilang baru beres-bersih aja di sini, beres-beres. Dia bilang itu ngangkatin ini, mulai ngecat lah, ngecat kapal di situ. Teman saya dari atas turun, bang saya mau minta istirahat dulu, saya capek perjalanan itu kan. Oh ya udah istirahat dulu, saya istirahat lah di situ bang. Di istirahat 1 hari di situ, saya nggak kerja apa. Tiba-tiba maghrib lah, maghrib setelah jam 7 kan rame di situ kapal-kapal bang, kayak ABK-ABK yang lain. Datanglah 6 orang dari Bandung itu, 6 orang datang, satu grup lah ibaratnya, datang ngobrol di situ. Bang dari mana bang? Dari Bandung. Oh sama kita juga Bandung gitu kan. Saya Bogor bang, sama-sama Sunda. Oh iya, Bogornya di mana? Di Sentul, saya bilang gitu kan. Oh iya kita sama-sama Sunda lah gitu. Dari situ kita istirahat tuh bang, semua istirahat, kita nggak bisa tidur di situ karena posisinya panas, udah panas. Oh mungkin kayak gini lah kerjanya, belum tahu kayak gimana. Nah di situ saya dikasih makanan lah bang, makanan nasi bungkus. Pertamanya nasi bungkus, udah makan istirahat. Jadi setelah dari situ kita belum lepas tali bang, belum lepas tali. Kita itu bentar ya. 3 hari apa 5 hari lah di situ. Nah di situ kita dikasih uang lah pertamanya dari si calo dulu, buat ini, buat beli makan lah, buat ini, buat beli rokok ya. Nah dari situ katanya hari bulan November tanggal 9-nya kita rencana lepas tali bang. Logistik semua datang masuk ya kan. Kita itu dikasih, disebutnya bon-bonan, katanya bon-bonan lepas tali katanya. Sore nanti bon-bonan lepas tali. Logistik turun paginya. Nah si teman saya ini yang orang Bogor ini tahu dari temannya bahwa dari ada kita kalau setiap udah istirahat jam malam itu kita sering nongkrong ngobrol gitu sama ABK kapal lain lah.
ada orang Manado dia bilang kalau kerja di kapal, kalau belajaran jangan dulu lah, kalau misalkan ke kapal tuna, kapal reject, dia bilang itu jangan dulu soalnya keras dia bilang gitu kan. Di situ saya down sama teman saya, takut, udah rencana kabur lah, dia bilang gitu kan. Ayo kabur, temen yang dari Bogor di Singa tuh kabur katanya. Kalau misalkan KTP udahlah nggak apa-apa, dia bilang itu. Rencana kabur, di situ ketahuan bang, ceritanya ketahuan lah, dia kabur berdua, kabur sama orang Jawa Timur juga, belajaran juga, kabur, ketahuan disuruh balik lagi bang, itu dipukulin bang, sama kabur. Jadi kalau misalkan kita kabur tuh kayak ketahuan itu loh bang, ketahuan tuh bukan di area dermaganya, di penyeberangannya itu. sampai ke situ ya. Di penyeberangannya itu ketahuan, di situ dipukulin lah, balik lagi bang, ada lagi ke kapal, itu rencana lepas tali. Dia jadi ngegantiin lah bang, jadi yang teman saya itu ngegantiin uang transportasi yang dijemput itu, dibalikin, jadi dia tetap nggak ikut itu. Kalau saya sendiri kan ikut di situ. Ya jadi di kapal itu ada yang daftar, dari datanya itu ada 28 ABK plus sama tekongnya di situ. Kebanyakan dari Jawa Barat itu hampir 14 orang lah. Yang dari Medan, Bu Antekongnya bisa disebut, sama senior ada belajarannya juga, ada 7 orang, 8 orang di situ. Sisanya paling Jawa Timur, Jawa Tengah lah. Itu di situ dikasih air minum bang, kita dikasih air minum itu dalam botol aqua, dikasih paling seteguk dari gelas, pindahin minum, suruh minum semua di situ. Tekonya sambil bawa kertas kuning bang, banyak itu, nggak tahu tulisannya kayak Cina gitu tulisannya. Sama suruh masuk ke kamar tekong, ya kan minumnya di kamar tekong, minum airnya. Sama di situ ada kayak kamar kecil gitu bang, tempat kecil itu ada lampunya, sama catnya itu beda sendiri, kayak kotak gitu. Di situ ada patung bang, di situ ada patung kecil, sama ada dupa di situ, kayak bakar dupa gitu. Sama ada di kotak kecil kayak buah gitu bang, buah kopi di situ ada lah di situ. Setelah dari situ kita berangkat sambil nyiapin barang-barang. Baru juga 3 jam di situ banyak yang mabuk laut bang di situ. Kata tekongnya jangan di kamar, turun ke bawah, dia bilang gitu kan. Kalau dari kamar itu, jadi posisi kamarnya bang di atas, jadi tempat halamannya itu di bawah, halaman tempat kerja di bawah. Jangan harap ya sama Bella. tempat layang layaran bawah kapal itu di belakangnya kita. Posisi kamar kita itu ABK tuh cuman bisa buat duduk doang ini bang, jadi ini batasnya paling ya segini doang. Aku kan ini apa namanya, jadi kita nggak bisa diri, berenang nggak bisa terus, nggak bisa apa gitu. anjing kulitnya jadi ireng banget nih, sumpah. Perjalanan kita posisi lagi mabok laut, bon-bonan kita kayak mie gitu kan, kita ambil bon-bonan mie sampai ada yang 4 juta 5 juta kayak persiapan buat kayak mie, kayak baju gitu. Nah sampai 5 juta 6 juta gitu, bon-bonan kita tuh hilang bang, bukan hilang kayak dibobol gitu, habis dibobol bang. Kita belum tahu pelakunya siapa di situ, belum tahu karena kita posisi lagi mabok laut. Abang kerugi berapa tuh pas kasbonan aja saya hampir 5 juta bang, 4 juta lebih lah. Di situ hampir 5 juta. Kasbonan habis di situ bang, nggak semua habis sih, paling ada sisanya paling ini apa gitu. Di situ baru juga hari pertama kita kan mau laut, nggak mau apa-apa bang, nggak mau apa-apa, minum aja kita muntah lagi gitu. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain lah, inget sama langsung oh gini gitu kan, mabok laut ini. Udah di situ aja belum tahu kerjanya aja udah minta balik lagi bang dalam hati tuh. Alhamdulillah bilang gitu kan, teman-teman saya sama pada mabuk. Sebenarnya kekerasannya dari sini bang, pertama yang mulanya. Baru juga dalam perjalanan kita belajar kayak cara mancingnya kayak gini, nanti kayak gini, dibilang gitu kan kayak seniornya. Setelah dikit aja udah dipukul bang di situ. Kok gini banget gitu kan, kok kerja di kapal gini banget gitu kan. Yang lain cuman bisa neoin bang, neoin yang dipukul itu. Dipukul sama tekong atau senior? Sama yang orang yang bilang deh jangan malu-maluin abang, yang itu. Senior lah. Nah, seniornya gitu. Terus di situ dipukul, nggak bisa ada yang lawan, cuman diem gitu nengokin. Kok kayak gini banget, yang lain pada takut juga, gemeteran juga, saya juga gitu kan. Kalian dari kok kayak gini banget.